Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini sehingga berkat yang kita terima tidak stop, tidak berhenti hanya di kita, tetapi ada banyak orang lainnya juga bisa mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima di pagi hari ini. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan, buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali mendengarkan renungan singkat program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bantu support program ini, untuk bantu support YouTube channel ini, sehingga bukan hanya kita yang boleh mengalami berkat Tuhan, melainkan boleh banyak orang menerima berkat-berkat Tuhan. Caranya bagaimana pendeta saya bisa mensupport pelayanan ini? Gampang, tinggal klik tombol subscribe, like, share ke banyak orang, dan komen jika renungan ini boleh memberkati setiap saudara ya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengingatkan buat teman-teman yang khusus tinggal di daerah Bandung dan sekitarnya, bahwa lusa, tepatnya hari Senin 11 Maret 2024, saya akan mengadakan seminar keluarga terbuka untuk umum dan diadakan secara onsite. Saya beri tema waspadalah, keluargamu adalah target iblis. Saudara mungkin tidak tinggal di kota Bandung, tapi saudara punya keluarga, punya teman, kenal kota Bandung. Bantu bagikan, bantu infokan sehingga mereka juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang diterima dalam seminar keluarga ini. Dan acara ini gratis tentunya saudaraku. Saya buka setiap umat Tuhan terbuka untuk umum, maksudnya sehingga semua orang bisa boleh mengalami berkat-berkat Tuhan ya. Senin 11 Maret 2024 jam setengah 10 pagi di GKPO Lanut Sulaiman, Bandung, Jawa Barat. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan sama-sama berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami ada di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua berkat kasih setia Tuhan, semua berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Saat yang indah ini kami juga akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, maka yang perlu kita kuatkan, teguhkan adalah iman, ya kan? Sebab ketika Yesus datang kali yang kedua, Alkitab mencatat dia akan mencari iman. Adakah iman kutemukan? Dengan kata lain, iman penting untuk kita tetap terus bertahan menghadapi apapun dan tetap terus memandang salib Kristus. Nah, hal ini saudara yang dikasih dalam Tuhan disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Rasul Paulus katakan seperti ini kepada jemaat di Filipi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Perhatikan, garis bawahi kata yakin sepenuhnya. Rasul Paulus yakin sepenuhnya akan apa? Akan hal ini, perhatikan, yaitu dia, Kristus Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara saudara dan saya akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa dia yakin sepenuhnya. Dia tidak yakin 50%, dia tidak yakin 75%, dia tidak yakin 90,99%, tapi dia yakin sepenuhnya. Dia yakin 100%. Apa yang dia yakini? Dia yakin bahwa Tuhan Yesus yang sudah memulai pekerjaan yang baik, sesuatu yang baik yang sudah diberikan, sesuatu yang sudah Tuhan izinkan kerjakan dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga yang akan meneruskan. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengajak setiap kita, umat Tuhan, untuk memiliki keyakinan yang penuh terhadap penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang akan meneruskannya sampai kepada akhirnya.
Karena dialah Alfa, dialah Omega. Dia bukan hanya yang awal, tapi dia juga yang akhir. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia tetap ada ketika segala sesuatu sudah tidak ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu perkataan yang powerful. Yakin sepenuhnya. Kalau engkau yakin, maka yakinlah sepenuhnya bahwa suamimu akan bertobat. Jangan setengah-setengah ketika engkau lihat keadaan, aduh Pak, kayaknya capek juga ya saya berdoa udah tahun-tahun tapi gak lihat perubahan. Engkau tidak yakin sepenuhnya. Di sisi lain kau berkata, tapi pendeta gimana ya? Saya udah usaha, saya udah lakukan, saya sih yakin. Cuman ketika saya lihat keadaan ini, aduh kayaknya yakin saya berturun nih pendeta. Gak bisa. Engkau kalau mau yakin, yakin sepenuhnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan cara berdoa yang dahsyat, saudaraku. Yesus bilang begini, jika kamu minta dan untuk berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bahwa kamu sudah menerimanya, bukan akan. Lalu selanjutnya dikatakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, kamu mesti percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Itulah yakin sepenuhnya. Nah, bicara yakin sepenuhnya akan penyertaan Tuhan, inilah yang perlu kita pegang. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun tantangan yang hari-hari ini kita sedang jalani, kita yakin sepenuhnya. Oh pendeta, saya sih yakin ya sepenuhnya ya, kalau Tuhan pasti tolong saya. Begitu jawabannya ketika kita diperhadapkan dengan segala rintangan. Jangan yakinnya cuma beberapa persen, sisanya ragu. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Permainan licik iblis hari-hari ini adalah menyebarkan keraguan-raguan. Kenapa keraguan-raguan? Karena iblis gak mau kita yakin sepenuhnya. Baik yakin sepenuhnya bahwa ketika kita mati dalam Yesus maka kita masuk surga. Iblis membuat keraguan-raguan sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sekalipun sudah percaya Yesus masih takut mati. Waduh, mati saya, selesai mati saya kemana ya? Masih belum jelas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka yakinlah sepenuhnya. Jangan yakin sepenuhnya berubah ketika engkau melihat, ketika segala sesuatu yang kau lihat itu bertentangan dengan apa yang kau doakan. Engkau mulai ragu. Rasul Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Haleluya. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, kalau engkau mau yakin, kau yakin sepenuhnya. Itulah yang disebut sebagai faith, iman. Aku percaya sekalipun aku belum melihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kau doakan hari-hari ini, apapun juga yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, saya mengajak setiap umat Tuhan yang secara khusus mengambil waktu merenungkan firman Tuhan pada saat yang indah ini. Yakinlah sepenuhnya. Apa yang kau takutkan hari-hari ini, yakinlah sepenuhnya bahwa Tuhan sudah bela perkaramu. Rumah tanggamu bu, rumah tanggamu pak, yakinlah sepenuhnya selama engkau berdoa berseru, maka engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu, pengusaha, yakinlah sepenuhnya bahwa ketika engkau menaruh harapan kepada Tuhan, engkau berdoa buat usaha pekerjaanmu, yakinlah sepenuhnya, maka Tuhan akan mempromosikan apa yang kau kerjakan. Kesehatanmu, yakinlah sepenuhnya, percayalah sepenuhnya bahwa Yesus kita masih sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia pembuat mujizat. Dia sanggup menyembuhkan yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Dia sanggup menyembuhkan orang kusta. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Hanya kuncinya yakinkah sepenuhnya. Sama ketika perempuan pendarahan, saudara dikasih dalam Tuhan, menyentuh ujung jubah Yesus. Perempuan ini bilang, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Tidak ada keraguan sedikit pun di perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Iblis bermain-main dengan keraguan-raguan. Itu sebabnya serangan pertama yang dilancarkan kepada Hawa di Taman Eden adalah membuat dia ragu terhadap firman Tuhan. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Saya ajak setiap kita anak Tuhan dimanapun saudara berada, yakin sepenuhnya. Bagaimana Pak saya bisa yakin sepenuhnya? Kuncinya cuma satu, tumbuhkan imanmu. Jadi bagaimana caranya saya bisa menumbuhkan imanmu? Kuncinya cuma satu, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terhadap firman Kristus. Banyak baca Alkitab, imanmu timbul. Iman timbul, engkau akan memiliki keyakinan. Bukan 50, bukan 70, bukan 90, tapi 100%
yakin sepenuhnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap berkat, kemurahan, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Hari ini kami diajarkan, diingatkan bahwa kami harus yakin sepenuhnya. Dengan segala apapun yang kami hadapi, dengan segala sesuatu yang kami lihat, kami harus belajar yakin. Tidak mudah digoncang, tidak mudah membuat kami ragu. Tapi kami mau belajar tetap percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Hamba berdoa satu persatu umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan jamah. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami keraguan-raguan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tetapkan, teguhkan hati mereka, sehingga mereka memiliki keyakinan yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa buat yang sakit, karena hamba percaya firman-Mu sampaikan, firman disembuhkan mereka terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Di rumah mereka masing-masing mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Yakin sepenuhnya, maka engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Jangan ragu, karena keraguan adalah permainan licik yang si jahat. Tuhan Yesus memberkati kita.